Cinta, dendam, dan kegelapan bertemu di sebuah desa sunyi ketika Rini, gadis berhati bening, menjadi sasaran santet dari cinta lama yang tak rela melepaskan. Di antara bau darah, mantra, dan jerit malam, batas antara manusia dan iblis perlahan mengabur. Raga bisa disembuhkan, tapi bagaimana jika jiwa yang terluka masih dibayangi oleh sesuatu yang tak kasat mata? Dan di balik pohon kelor yang terus tumbuh, benarkah semuanya telah usai atau hanya diam menunggu untuk kembali? Temukan jawabannya dalam Siluet Malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih, semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton. Di sebuah desa yang tenang dan terpencil, tinggal seorang gadis bernama Rini. Sederhana, cantik, dan berbudi pekerti. Ayahnya telah lama meninggal, meninggalkan Rini bersama ibunya yang renta dan adiknya yang masih sekolah. Mereka hidup dari hasil kerja keras Rini sebagai pelayan toko dan ibunya sebagai buruh tani dengan penghasilan yang pas-pasan. Walau hidup dalam kesederhanaan, Rini tetap ceria dan ramah. Banyak pemuda desa jatuh hati padanya, namun ia telah memilih Ahmad, seorang guru muda yang baik dan penyabar. Mereka telah bertunangan dan keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui pernikahan mereka dalam waktu dekat. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Di sisi lain desa, Umar, anak juragan kaya pemilik sawah dan ladang, diam-diam menyimpan rasa obsesif terhadap Rini. Umar bukan pemuda baik-baik. Dia dikenal sombong, brutal, dan doyan perempuan. Tapi dia mencintai Rini. Rini adalah cintanya. Dari sejak kecil, tumbuh bersama, sampai dia pindah desa lain, dia menyukai Rini. Meski Rini hanya menganggapnya hanya sebagai teman, dia tidak peduli. Yang dia inginkan hanya Rini. Di tengah kehidupan barunya, dia tidak pernah benar-benar melupakan Rini. Umar terus mengejar Rini. Bahkan saat SMA, Umar sempat mencoba mendekati lagi. Ia datang dengan motor trail, mengajak Rini jalan. Tapi Rini menolak halus. "Kamu bukan Umar yang dulu." Penolakan itu membuat Umar semakin ingin mendapatkan Rini. Saat mereka sudah beranjak dewasa, dia meminta orang tuanya melamarkan Rini untuknya. Meski orang tuanya tidak suka dengan keluarga Rini yang dianggap tidak sepadan, demi anaknya, mereka bersedia. Namun lamaran orang tuanya ditolak oleh keluarga Rini karena Rini sudah memilih Ahmad. Penolakan itu menyakiti Umar lebih dalam dari yang ia sadari. Harga dirinya hancur berkeping. Baginya, Rini bukan hanya cinta masa kecil, dia adalah lambang dari siapa dirinya seharusnya. Ketika akhirnya Rini memilih Ahmad, menolak lamaran orang tuanya, rasa sakitnya bukan sekadar ditolak, tapi dikhianati oleh kenangan manis yang ia peluk sendirian selama bertahun-tahun. Obsesi dan dendamnya lahir. Ia tak bisa menerima bahwa kenangan paling tulus dalam hidupnya memilih untuk melupakan dia. Malam demi malam, Umar dirasuki rasa dendam yang membusuk. Ia tidak bisa menerima penolakan, apalagi kalah dari Ahmad, pria miskin yang dianggapnya tidak selevel. Maka lahirlah niat busuk menghabisi Ahmad. Beberapa minggu kemudian, Ahmad ditemukan tergeletak tak bernyawa di pinggir jurang. Tubuhnya remuk seperti jatuh dari motor. Polisi desa menyimpulkan kecelakaan tunggal. Tapi hati Rini tak tenang. Ahmad bukan tipe ceroboh. Ada sesuatu yang tidak beres. Kesedihan mendalam menyelimuti Rini. Namun, di balik air matanya, ia tetap teguh. Umar kembali datang, kini dengan kedok menawarkan penghiburan. Namun Rini menolaknya mentah-mentah. Umar pun gelap mata. Kini bukan lagi soal cinta. Ini soal harga diri dan dendam. Umar pergi menemui seorang dukun tua di sebuah desa terpencil.
Dengan suara serak dan aroma dupa yang menusuk, sang dukun bertanya, "Kau ingin dia mati?" "Tidak," kata Umar sambil mengepal tangan. "Buat dia jelek, cacat, penuh borok, menjijikan. Biar tak ada lelaki lain yang mau melihatnya." Dukun itu tertawa kecil. "Kau datang ke tempat yang tepat." Malam itu juga, santet dikirim. Sekitar tengah malam, udara mendadak panas meski hujan baru turun. Rini menggeliat di tempat tidur. Keringat membanjir, tubuhnya menggigil, matanya merah. Ia lari ke belakang rumah dan muntah darah segar, gelap, pekat, berbau amis. Kulitnya mulai mengelupas dan dipenuhi bintik-bintik hitam seperti luka bakar. Ibunya panik mencoba menyeka tubuh Rini dengan bedak tabur dan air dingin. Tapi lepuhan terus menyebar. Rini menangis, matanya kosong. Malam itu ia tidak tidur. Pagi harinya, bau busuk keluar dari rumah mereka. Warga mengeluh, beberapa mencoba mendekat, namun langsung berbalik, menutup hidung dan berbisik ketakutan. Ada yang gak beres. Rini dibawa ke mantri desa, namun hasil pemeriksaan nihil. Tidak ada penyakit, obat tidak mempan. Tubuhnya semakin rusak, bahkan cermin pun tak sanggup ia tatap lagi. Warga mulai resah. Gosip menyebar, kutukan, kesurupan, penyakit arwah. Mereka memaksa keluarga Rini diusir dari desa. Ibu Rini menangis, namun tak ada yang peduli. Akhirnya mereka tinggal di pondok reot di pinggir hutan, jauh dari manusia. Di malam-malam yang sunyi, suara Rini menjerit kesakitan menembus gelap, menggema sampai ke desa tetangga. Berita tentang Rini akhirnya sampai ke telinga Mbah Dami, seorang tetua bijak dari desa sebelah, dikenal sebagai orang yang mengerti ilmu spiritual dan dikenal penangkal segala bentuk sihir. Mbah Dami datang ke pondok Rini. Begitu menjejakkan kaki di tanah depan pintu, rambut kuduknya berdiri. Aura gelap menyelimuti tempat itu. Dalam lirih, ia berbisik, "Ini ilmu hitam tingkat tinggi." Ia masuk. Rini tergolek lemah, tubuhnya membusuk, matanya cekung, dan kulitnya seperti terbakar. Mbah Dami langsung tahu, ini adalah serangan santet mematikan. "Ibu, anakmu tidak sakit biasa. Ini kerjaan manusia. Dikirim dengan ilmu dari dasar kegelapan," kata Mbah Dami. Sang ibu menangis, bersimpuh di kaki Mbah Dami. "Tolong anak saya, Mbah." Malam itu, hutan seperti menahan napas. Langit tak berbintang. Angin berhenti bertiup. Daun-daun pohon yang sebelumnya bergoyang kini membisu, seolah tahu malam ini bukan malam biasa. Di dalam pondok reot di tepi hutan, Mbah Dami duduk bersila di atas tikar pandan tua, tubuhnya menghadap ke timur. Di hadapannya, Rini terbaring pucat, napasnya berat, tubuhnya semakin dipenuhi benjolan hitam dan luka berdarah. Di sekeliling mereka, Mbah Dami telah menabur garam kasar, bunga 7 rupa, dan tanah dari pemakaman lama. Di tengah lingkaran itu sebatang lilin dan seikat daun kelor yang dibungkus kain mori putih diletakkan di dalam tempurung kelapa tua. Mbah Dami memulai ritual pembersihan jiwa. Ia membuat ramuan dari daun kelor segar, membaca mantra dalam bahasa kuno, dan menyuruh Rini meminum air daun kelor. Tubuh Rini menggeliat. Dari pori-porinya keluar darah hitam, dan dari dalam muntahannya muncul paku berkarat, pecahan kaca, dan belatung. Ibunya menjerit melihatnya, namun Mbah Dami tetap tenang. "Jangan takut," katanya. "Itu semua kiriman. Kita belum selesai." Ia mulai membaca mantra kembali. Suaranya lirih namun bergema. "Ya Allah, ya Nur, terangilah malam ini. Wahai yang gaib, tinggalkan raga yang tak kau miliki." Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis. Api lilin mendadak biru. Rini mengerang dan mulai menggeliat hebat. Dari tubuhnya, keluar asap tipis kehitaman yang membentuk wajah, seperti topeng yang melayang. Tertawa sinis, Mbah Dami menyipitkan mata. Sudah datang dia. Ia menyiramkan air kelor ke arah asap itu. Terdengar suara mendesis, seperti daging terkena bara panas. Asap itu menjerit dan lenyap. Tapi itu baru permulaan. Tiba-tiba
tanah di sekitar pondok bergetar halus. Dari luar, terdengar suara ketukan keras, seperti benda berat menghantam dinding. Dug, dug, dug. Pintu pondok terbuka sendiri. Angin dingin masuk. Dan berdiri di ambang pintu, sosok tinggi berjubah hitam. Wajahnya gelap tanpa mata. Ia adalah utusan dari si pengirim santet, bentuk gaib dari dendam dan sihir yang ditanam oleh Umar lewat dukun gelap. Mbah Dami. Suara itu berat, dalam, dan tidak berasal dari mulut. Pergi, ini milik kami. Mbah Dami tidak gentar. Ia duduk bersemedi, tangannya menggenggam ikatan daun kelor. Dengan suara lantang ia berseru, raga ini tidak lagi bisa kau sentuh. Aku adalah penjaganya. Jika kau ingin bertarung, kita selesaikan malam ini. Pertarungan gaib mencapai puncaknya. Mbah Dami memasuki alam gaib lewat semedi. Di sana ia berhadapan dengan sosok hitam raksasa, penjaga santet yang dikirim Umar. Mata makhluk itu menyala merah dan mulutnya dipenuhi taring. Makhluk itu melayang menyerang dengan kecepatan luar biasa. Cahaya lilin padam. Mantra bertabrakan dengan kutukan. Api spiritual menyambar. Mbah Dami mengeluarkan keris pusaka miliknya, berwarna hitam legam, dengan mata pisau berlekuk 7. Ia menusukkan keris itu ke tanah di tengah lingkaran sambil melantunkan ayat-ayat pelindung. Jeritan terdengar dari alam sana. Makhluk gaib itu menjerit. Dari tubuh sosok itu keluar ular hitam, belatung bersayap, dan bayangan-bayangan kecil yang berusaha menerkam Mbah Dami. Mbah Dami hampir tumbang. Tapi sebelum sempat diserang, ia memukul tanah dengan ikatan daun kelor basah sambil berteriak, Bismillahillazi la yaduru. Atas nama yang maha kuasa, kembali kalian ke tempat kalian berasal. Tanah retak. Cahaya menyembur dari dalam lingkaran garam, membentuk perisai cahaya yang menghalangi makhluk-makhluk itu. Tubuh mereka meledak satu persatu, menjadi asap hitam dan kembali menyatu ke tubuh sosok berjubah. Sosok itu terdorong ke belakang, berteriak dalam bahasa yang tak dimengerti, lalu meleleh, seperti malam yang disiram fajar. Hening, 1 detik, 2 detik, dan tiba-tiba tubuh Rini terangkat perlahan ke udara. Mulutnya terbuka, dan suara laki-laki keluar dari tenggorokannya. Aku belum selesai. Itu suara Umar. Mbah Dami memicingkan mata. Kau terlalu dalam bermain dengan kegelapan, nak. Sekarang waktunya menanggung sendiri. Dengan kekuatan terakhirnya, Mbah Dami mengangkat tangan kanan, menggenggam seikat daun kelor, lalu menampar wajah Rini perlahan. Teriakan panjang menggema. Asap hitam keluar dari tubuhnya, membubung ke langit dan menghilang. Setelahnya, Rini jatuh pingsan. Mbah Dami terduduk lemas. Tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi pakaiannya. Tapi dia tahu, pertarungan itu sudah dimenangkan. Esok paginya, setelah ritual pemutusan santet selesai dilakukan oleh Mbah Dami, Rini dimandikan oleh ibunya dengan air rendaman daun kelor dan bunga 7 rupa yang sudah didoakan Mbah Dami. Kulit Rini tak lagi melepuh, bau busuk menghilang. Rini perlahan mulai membaik dan tubuhnya kembali terasa ringan. Ia masih lemah, tapi matanya sudah tidak kosong. Ada harapan di sana. Namun, di desa seberang, malam yang sama menjadi awal petaka bagi Umar. Saat tengah malam, ia terbangun mendengar suara tawa dari dalam kamarnya. Bukan satu suara, tapi banyak. Semakin lama, semakin keras. Ia menyalakan lampu, namun lampu itu langsung pecah seketika. Gelap gulita. Ia berlari keluar, tapi semua pintu terkunci dari dalam. Di cermin, ia melihat bayangannya tersenyum padanya, meski wajahnya sendiri sedang ketakutan. Ketika ia mendekat, bayangan itu bergerak sendiri, menjulurkan lidah panjang dan mencakar kaca. Dari dalam, Umar menjerit. Ibunya yang mendengar langsung mendobrak masuk. Dilihatnya, Umar duduk bersimpuh di pojok ruangan, menggigit-gigit tangannya sendiri sambil tertawa. Tubuhnya penuh luka cakaran sendiri. Malam-malam berikutnya menjadi lebih buruk. Umar tidak lagi mengenal siapa-siapa. Ia mulai berbicara sendiri, kadang tertawa keras di kuburan, kadang berteriak,
kadang duduk di sawah sambil berbicara dengan perempuan tanpa kepala yang hanya bisa ia lihat. Orang tuanya sangat malu dan terpukul. Harta yang mereka miliki habis untuk mengobati Umar, baik secara medis maupun spiritual, namun tak satu pun yang berhasil. Umar kini bukan lagi anak juragan kaya yang bisa pamer harta. Ia berubah menjadi orang gila yang meracau di tengah jalan, berlari ketakutan setiap melihat pohon kelor atau perempuan berambut panjang. Setiap orang yang lewat desa itu, jika mendengar suara tawa yang menggema dari balik sawah di malam hari, mereka tahu itu Umar, si pengirim santet yang kini hidup dalam dunia kegelapannya sendiri. Mereka yakin Umar yang telah mensantet Rini, dan kini santet yang gagal telah berbalik arah, memakan pengirimnya. Sementara itu, Rini yang semakin membaik memilih tinggal menetap di pinggir hutan, menanam pohon kelor sebagai penangkal dan pengingat atas segala kebaikan dan keburukan yang pernah menghampiri hidupnya. Di dekat pondok tempat mereka diasingkan, kini tumbuh pohon kelor yang tinggi dan rimbun, penanda bahwa alam pun menjaga mereka yang tulus hatinya. Dan ia tahu, kebaikan tidak akan pernah dikalahkan oleh kegelapan.